besoknya muncullah berita yang berjudul sangat spekulatif. Selamat datang pemerintah yang baru. Semua pucat karena sampai jam 10 belum ada terjadi apa-apa. Berarti kan Kompas bisa dibredel, Ya. semua orang itu bisa ditahan. Ya. Satu contoh lain ya, ketika Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden, Lengser. ya, itu Kompas memberitakan keesokan harinya, selamat datang pemberitaan baru. Itu judulnya. Ya. Itu adalah judul yang sangat nekat. Soehartonya masih berkuasa sebagai presiden. Ya. Gitu. Oh, oke. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini ada kisahnya. Malam itu, mulai sekitar jam 9-10 gitu, ada seorang red pel di Kompas namanya Aceh Matsupi. Ya. Aceh itu bergerilya, dia mencari kepastian. Jadi nggak Pak Harto itu besok? Kan udah kedengeran tuh, katanya Pak Soeharto mau lengser, katanya Betul. Pak Soeharto mau turun Betul. dari jabatan. Betul. Itu kan kedengeran 2-3 hari lah gitu Iya. ya. Jadi malam itu Aceh Oke. mencari tahu. Oh, itu tugas wartawan tuh. Nah, jadi sampai Cek bener apa enggak sih? Gitu. sampai jam 12 malam masih belum dapat. Oke. 12 malam? 12 Padahal malam. sudah harus Iya. cetak gitu kan? Menjelang hampir jam 1 gitu dia dapat informasi. Cak Nur Khalid Majid. Ya. Oke. Itu ketua tim penasihat reformasi atau apalah begitu. Oh iya, Jadi ya. gitu. Kan ada beberapa orang yang dipilih oleh pemerintah. Ada Cak Nur, ada Cak Nun, Ya, tokoh-tokoh itu Beberapa segala itu, macam ya. yang dikumpulkan. Untuk Katanya Pak Harto minta, nanya pendapatnya gitu. betul. Nah, ketuanya itu Cak Nur itu. Oke. Menjelang jam 1, Aceh dapat informasi bahwa Cak Nur itu ada di hotel. Dia coba hubungi, tidak bisa. Akhirnya dia menghubungi orang yang dekat dengan Cak Nur dan ada di hotel yang sama. Nyambung lah ketemu. Nyambung, tapi dijawab Cak Nur tidak mau diganggu. Oke. Aceh bilang, kalau gitu saya titip satu pertanyaan aja. Yaitu, Pak Harto besok jadi turun apa enggak? Bener mau lengser nggak? Mau Iya. turun apa nggak? Oke. Disampaikan rupanya sama orang itu. Nggak lama kemudian Aceh ditelepon oleh temannya itu. Yang orang dekatnya Cak Nun. Diberitahu bahwa besok jadi Jawaban dari Cak Nur. Cak Nur. Oh. Terus Aceh bilang, kalau begitu boleh saya kutip atas nama Cak Nur ya. Cak Nur tidak keberatan. Wow. Nah. Oke. Buru-buru dia menghubungi kantor. Karena udah mau dicetak Iya, gitu. mestinya udah dicetak. Dan Hanya nunggu itu. headline-nya mungkin apa gitu Iya. kan. Hanya nunggu itu. Yang udah dipersiapkan. Jadi besoknya muncullah berita yang berjudul sangat spekulatif. Selamat datang pemerintah yang baru. Setahu saya cukup lama kerja di Kompas. Tidak pernah Kompas itu menggunakan judul yang spekulatif. Berita spekulatif pun dia tidak mau. Harus betul-betul ada faktanya. Gitu kan. Yeah. Ini kan belum ada faktanya. Yeah. Selamat datang pemerintahan yang baru itu kan belum ada faktanya. Gitu. Presiden masih Soeharto gitu kan. Itulah besoknya keluar itu. Koran dengan judul itu. Jadi Aceh pagi-pagi nongkrong ke redaksi. Dia kembali ke redaksi. Malam itu dia pulang, tidur, terus pagi-pagi dia kembali ke redaksi. Dia tungguin. Semua pucat karena sampai jam 10 belum ada terjadi apa-apa. Berarti kan Kompas bisa dibredel, Ya. semua orang itu bisa ditahan. Ya. Gitu kan. Sampai akhirnya keluar pengumuman itu. Iya. Semua mata tertuju ke istana akhirnya. Cerita seperti itu tidak ada di liputan kan? Iya. Dan tidak mungkin dilakukan oleh netizen. Tidak mungkin dilakukan oleh citizen journalism. Iya. Gitu. Itulah salah satu contohnya bahwa Itu ceritanya Bang Aceh itu ada di sini ya? Ada. Oh, oke. Ada. Jadi naluri wartawan itu cari dulu faktanya
sampai udah cukup kuat, baru itu kemudian dia sampaikan ke kantor ya. Ya. Dan kebetulan, ya, jadi itu ada beberapa hal yang kebetulan. Kebetulan Aceh dapat. Kebetulan Aceh berani menyampaikan ke kantor. Ya. Kebetulan orang yang bertugas di kantor itu Juga berani. Agus Paringkoan, ya, almarhum, berani ngambil keputusan. Gitu. Dan kebetulan Kompas punya percetakan sendiri. Jadi jam 1 pun masih bisa run. Masih mencetak. Kalau nyetaknya di tempat lain kan enggak. Jadi banyak kebetulan ya seperti itulah. Lalu cerita yang hampir sama itu terjadi di Jakarta Post. Pemimpin umumnya namanya Raymond Toruan. Itu bekas orang Kompas juga. Gitu. Jadi dalam buku ini Raymond menceritakan pengalaman dia ketika sudah keluar dari Kompas menjadi pemimpin umum di Jakarta Post. Berdebatlah mereka di Jakarta Post karena sejumlah orang di Jakarta Post mengatakan Soeharto mundur. Raymond bilang, tidak, Soeharto tidak mundur. Itu Jenderal Jawa, tidak mungkin mundur menghadapi sesuatu seperti itu. Jadi apa? Berdebatlah mereka sampai rekaman pidatonya itu didengarkan 4 kali. Disimpulkanlah bahwa Presiden Soeharto tidak mundur, berhenti. Maka Jakarta Post memilih judul Presiden Soeharto .2 I quit, gitu. Saya berhenti. Bukannya resign. Itu perdebatan di ruang redaksi Jakarta Post. Nah, itu kan tidak muncul. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya pantas diketahui oleh khalayak, apalagi sudah sekian puluh tahun yang silam.